Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi IPN Tegal Program Studi Bimbingan Konseling Islam atau dimanapun siapapun dimanapun Anda berada yang melihat video presentasi ini, di mana pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam, yaitu dengan beberapa tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian sejarah pendidikan Islam, manfaat sejarah pendidikan Islam, objek dan metode sejarah pendidikan Islam, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Baik, sebelum kita mulai pada perkuliahan kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian sejarah pendidikan Islam. Secara etimologi, sejarah berasal dari kata tarikh atau sirah ya, yang mempunyai arti ketentuan waktu. Ada juga yang mengatakan bahwa sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang lainnya, yaitu syajarah, pohon. Sekarang apa sih makna filosofis dari keduanya? Sirah itu perjalanan ya, tarikh itu ya tentuan waktu. Jadi perjalanan seorang tokoh, dalam hal ini adalah misalkan Nabi Muhammad, para ulama dan sebagainya, itu nanti akan menjadi sebuah hikmah, sebuah proses yang mengandung nilai-nilai sejarah, nilai-nilai yang sangat positif sehingga menjadi sebuah teladan untuk manusia-manusia atau generasi-generasi setelahnya. Sajarah, pohon. Kita melihat bahwa pohon itu kan memiliki akar, memiliki batang, ranting, daun, dan bahkan kadang bunga. Jadi sejarah itu ibarat sebuah pohon. Ketika pohon itu komplit, mulai dari akar sampai yang ke pucuknya, daunnya, itu akan tampak sangat indah. Maka itulah sejarah. Sejarah itu akan indah ketika menjadi sebuah panutan, ya, sebuah hal yang patut dicontoh oleh generasi setelahnya. Maka inilah sejarah. Secara terminologi artinya sejumlah keadaan dan peristiwa penting yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada individu dan masyarakat sesuai pada kenyataan alam dan manusia yang telah terjadi. Menurut KBBI, silsilah atau kejadian asal-usul dan peristiwa yang penting yang benar-benar terjadi di masa silam. Jadi intinya sejarah adalah peristiwa yang sudah terjadi pada masa silam yang kemudian menjadi acuan atau panutan untuk generasi sesudahnya. Kemudian pengertian pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Ini pengertian pendidikan Islam. Lalu saya gambarkan tentang pendidikan Islam itu begini polanya. Jadi pendidik itu membimbing peserta didiknya. Dari atas ini pendidik membimbing peserta didik, membimbing dari segi jasmani maupun rohani. Sehingga dari bimbingan seorang pendidik itu nantinya akan menghasilkan akhlak dan akal yang baik. Adanya ilmu dari pendidik itu, kemudian muncullah akal yang sempurna. Kemudian setelah berilmu dia akan beramal, sehingga dengan beramal dia menjadi peserta didik yang berakhlak. Jadi rangkaian ini atau gambar ini adalah pengertian dari pendidikan Islam. Ketika rangkaian ini sudah dilakukan sedemikian rupa sebaik mungkin oleh pendidik terhadap peserta didik, maka ini akan mencetak
generasi yang nantinya akan menjadi sebuah cerminan untuk generasi setelahnya. Itulah sejarah. Sekarang manfaat sejarah pendidikan Islam. Ya tadi yang saya katakan adalah sebagai cerminan, sebagai pembanding, dan sebagai perbaikan. Bagaimana perinciannya? Langsung saja kita kaji ayat Al-Quran. Yang pertama adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita mengetahui bahwa Rasulullah itu adalah panutan, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang menjadi cerminan untuk umatnya, cerminan untuk manusia di dunia, bahkan untuk semua makhluk di dunia ini. Menjadi sebuah cerminan. Rasulullah akhlaknya luar biasa, sangat bagus terhadap masyarakat, terhadap keluarga. Ini menjadi panutan. Akhlaknya telah diceritakan di dalam sebuah hadis, dalam riwayat-riwayat, dan lain sebagainya. Yang itu kemudian menjadi sebuah suri tauladan untuk kita semua. Akhlaknya, kepribadiannya dijadikan sebuah sejarah untuk umat manusia di dunia. Kemudian yang kedua adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Setelah Rasulullah menjadi panutan, maka qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka Rasul mengatakan fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka cintailah aku. Cintailah aku, Rasul. Maka dengan mencintai aku, yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintaimu. Maka Allah akan mencintai kalian semua. Memberikan ampunan kepada kalian semua. Ampunan terhadap segala dosa-dosanya. Karena Allah itu maha pengampun dan maha kasih sayang. Maka dengan mempelajari sejarah atau teladan Rasulullah, maka kita sudah sepantasnya dan harus mengikuti perilaku Rasulullah agar kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat kita mempelajari teladan Nabi, keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulih فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ketika kita mengikuti Nabi, selain mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah kita mengaca diri bahwa kita punya panutan, kita punya suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita tiru, harus kita contoh perilakunya, tutur katanya, sikapnya, semua yang ada di dalam Rasulullah harus kita contoh. Karena semua yang ada di dalam Rasul itu mengandung nilai-nilai sejarah. Sekarang objek dan metode sejarah pendidikan Islam. Objek sejarah pendidikan Islam adalah membahas tentang fakta pertumbuhan dan perkembangan dari mulai kejayaan Islam sampai sekarang ini. Kemudian ada objek yang kita bahas adalah tentang pendidikan formal, pendidikan non formal dan informal. Nanti kita akan bahas di situ bahwa objek yang dipelajari dalam SPI ini atau sejarah pendidikan Islam itu adalah pendidikan formal, ya, seperti yang sedang Anda rasakan ini menjadi mahasiswa. Kemudian pendidikan non formal seperti di madrasah, ya. Dahulu banyak pendidikan formal itu dahulu banyak zaman Rasul dan zaman Nabi. Ketika pendidikan itu dilaksanakan di pinggir-pinggir masjid atau serambi masjid, ya, atau yang sering disebut dengan sufah.
atau ada lagi yang namanya istilahnya adalah kutab. Kemudian pendidikan informal, pendidikan yang dilakukan di dalam rumah, secara lebih gampangnya begitu ya. Kemudian caranya, metodenya ya, metode menyampaikan sejarah pendidikan Islam itu dengan deskriptif, menjelaskan dengan menggunakan metode analitis atau mengkomparatifkan, mengkomparasi atau membandingkan. Kita punya sejarah banyak. Bangsa Indonesia itu punya sejarah banyak. Sejak zaman Wali Songo, sejak zaman setelah Wali Songo atau pasca Wali Songo, itu mengandung sejarah. Maka itu akan dibandingkan. Bagaimana perbandingan sejarah pada masa Wali Songo dengan masa pasca Wali Songo, atau bagaimana pendidikan sejarah pada masa Nabi Muhammad dengan masa sahabat. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Intinya dalam metode SPE ini kita memang perlu membandingkan antara satu sejarah dengan sejarah yang lain, antar satu wilayah dengan wilayah yang lain karena mempunyai sejarah yang berbeda-beda dalam urusan pendidikan. Nah, ini ruang lingkup sejarah pendidikan Islam yang akan kita bahas itu adalah bagaimana sejarah pendidikan Islam pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, hingga ke Nusantara. Ya. Setelah itu bagaimana kita akan membahas sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, inilah tentunya dari 5 ini ada beberapa perbedaan yang mempunyai ciri khas sendiri dari masing-masing generasi ini. Nah, ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi materi ini sebagai pengantar dulu untuk mengarahkan pada mahasiswa tentang ruang lingkup apa yang akan kita bahas nantinya. Jadi sekian dulu dari saya. Semoga presentasi singkat ini bermanfaat sebagai awal untuk memahami apa-apa yang ada di dalam pembahasan sejarah pendidikan Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.